Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Pak. Kelas 10 FPL ya? Iya, Pak. Hari ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan beberapa materi, yaitu algoritma dan juga pemrograman dasar. Karena ini pertemuan pertama, jadi nanti kita akan mempelajari yang ringan-ringan dulu, sekalian ada sedikit tugas. Sebentar. Sambil menunggu mungkin absen dulu ketua kelas Mas Ainur. Coba, Ada yang izin hari ini? ada yang izin 2 Kenapa? karena sakit sama itu sakit dua-duanya. Nomor absen? Nomor absen 3 sama 2. Izin sakit ya? Ya, Dua-duanya sakit. ya. Kok barengan? Itu satunya demam, satunya katanya kemarin itu habis sakit. Itu apa? Itunya sakit. Oke. Sebelum kelas dimulai, harus absen. Tadi ada yang kelewat. Mohon izin untuk dipimpin doa Mas Ketua Kelas Taufik, dipersilakan. Oke. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa tak pernah selesai. Terima kasih Mas. Oke, sebentar ya, karena masih belum, sambil menunggu mungkin. Jadi gini, ada yang tahu nggak algoritma itu apa? Mungkin ada yang sudah pernah baca-baca, atau mungkin ada yang sudah pernah belajar. Ada yang belum? Mungkin Mas Januar depan, silakan. Algoritma, mungkin pernah baca-baca atau enggak? Belum pernah. Di rumah ngapain aja? Main. Ya, coba ketua kelas. Minta tolong. Pengertian algoritma sepemahamanmu apa itu? Apa itu? Yang sederhana aja nggak apa. Di kehidupan sehari-hari mungkin kasih. Algoritma adalah langkah-langkah yang logis, Pak, yang sistematis, yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus untuk contohnya mungkin? Contohnya algoritma membuat mie goreng, pusreng, membuat Yang kopi. benar Mas, yang benar Mas. Tak kurangi nilai dulu. Buat kopi, seperti itu. Oke. Algoritma dan pemrograman dasar. Algoritma tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Taufik, yaitu urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Contoh, ada resep masakan, yaitu tahapan-tahapan dengan cara membuat masakan. Contoh nasi goreng, mempersiapkan alatnya, mempersiapkan bumbu dapurnya, mempersiapkan bahannya, mungkin bawang, minyak, dan nasi ataupun tambahan topping untuk penyedap sebagainya. Kemudian lanjut. Dalam materi pemrograman dasar kali ini kita akan membahas terkait dengan C++. Dengan awalan sejarah dengan perkembangan C++. Mungkin ada yang sudah pernah pahami atau sudah pernah coba? Mas Rafi? Belum? Masih diajarin baca Pak. Java? Iya, sama Pak. Pak siapa? Pak Ano? Pak Ano ya? Iya Pak.
Di kelas saya hari ini nanti kita pemrograman dasar akan mempelajari tentang C++. Sebagai awalan, sejarah dan perkembangan. Awalnya dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1979 di Bell Labs. Dan awalnya C++ itu namanya dengan penyebutan C with class. Kemudian nama C++ resmi digunakan pada tahun 1983 dengan tambahan ada simbol plus sebagai urutan improvement dari C. Kemudian standarisasi C++ pertama pada tahun 1998 C++ 98, dan kemudian ada versi terbaru yaitu C++ 20 dengan berbagai fitur modern. Oke. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan C++. Yang pertama, C++ yaitu performanya tinggi dengan bahasa yang kompilasi menjadi kode mesin. Kemudian efisien dalam artian manajemen memori manual yang digunakan lebih fleksibel. Kemudian portabilitas bisa dijalankan di berbagai macam platform. Sekarang ada platform online, mungkin kalian tahu compiler online di Google sekarang sudah banyak. Kemudian Visual Studio Code, silakan. Kemudian multi paradigm mendukung prosedural dan OOP. Mungkin ada yang tahu OOP? Objek oriented programming Pak. Oke, nomor absen? 11. Oke. Selanjutnya, ekosistem yang luas. Library dan framework yang digunakan banyak yang tersedia sekarang, sumbernya banyak. C++ itu lebih modern dan fleksibel dalam penggunaannya. Kemudian backward compatibility dengan bahasa C. Lanjut, kemudian instalasi setup lingkungan pengembangan bahasa C++. Compiler C++ dapat digunakan pada Windows, ada namanya MinGW. Kemudian pada Linux atau Mac, GCC. Kemudian terdapat juga pada Visual C++ pada Windows and SPC. Kemudian IDE, ada yang tahu IDE? IDM itu. Mas Hafiz mungkin? Mas Hafiz, ayo. Nggak tahu. Halo Mas Hafiz. Itu Pak, di sana ada tulisannya Pak. Integrated Development Environment. Oke, nomor absen 11. 11 Pak, tadi Pak. Mas Raffi panen poin. Iya Pak. Pinter, nggak kayak Romik. Pada IDE terdapat code blocks dan C++, kemudian Visual Studio, ada Visual Studio Code plus extension, kemudian C client. Selanjutnya ada struktur program C++ sederhana. Ini adalah contoh. Awal dari C++ itu fungsinya mesti ada hashtag include IOStream sebagai header input atau output. Kemudian lanjut dengan baris yang kedua ada using namespace SPT atau using namespace standar. Kemudian fungsi main entry point program. Di bagian bawahnya lagi baris ketiga atau baris keempat dilanjutkan dengan isi teksnya. Integer main cout hello world kemudian n return 0, mengembalikan nilai 0 jika program berjalan dengan sukses. Mungkin di sini sambil kita coba contohkan, praktekkan. Oke, di sini saya akan menggunakan salah satu compiler online yang ada di internet, yaitu Programis. Mungkin kira-kira ada yang tahu Mas Januar setelah diketikkan ini akan outputnya sebagai apa? Mungkin tahu? Mungkin tahu? Loh kok apa lu? Ayo Januar. STD. STD. Programmis Pro. Oke. Ya. Oke. Kita coba klik run, maka hasilnya output adalah try program 10. Nomor absen? 10
10. Berbahaya nih Pak. Apanya Mas? Berbahaya enggak? Apa itu? Platformnya. Linknya. Oh, platform. Ya. Platform ini itu free use. Jadi dapat digunakan secara bebas, gratis. Kalian mungkin kalau memori instalasi kalian tidak memenuhi dalam install VS Code, silakan menggunakan beberapa compiler. Ini salah satunya yaitu Programis C++ online. Kemudian kita coba lagi, ada kode. Tak ganti ya, bentar ya. Kira-kira Mas Raffi mungkin hasil output dari kode yang dikirim. Oh, itu ada sebenarnya. Oh, Outputnya kira-kira apa? anaknya lewat Pak, karena di outnya itu itu Pak. Kilowatt Karena di outnya dituliskan di Word. Oke, Pak. Ya Pak, yakin. Kita coba ya. Di run sebagai untuk pembuktian. Oke, sip. Nomor absen 11, Mas Raffi. Bagus. Oke, kita kembali lagi ke materi dulu. Kemudian di sini kita akan mempelajari terkait dengan tipe data. Jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Kemudian setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Di sini terdapat tipe data yang dengan berbahasa primitif dan composite. Primitif dengan sebagai contoh ada numerik, karakter, boolean. Mungkin Mas Rofi, Ainul, tahu nggak yang dimaksud dengan data numerik? Data numerik itu nomor. Oke, benar. Absen 4. Absen 4. Kemudian data karakter. Ada yang bisa memberikan contoh? Di kelas ini mungkin Mas Hafiz. Kok main dari Mas Hafiz? Belum ada penugasan kok mulai. Oh iya Pak. Kira-kira bisa kasih contoh nggak? Tipe data karakter itu apa? Mungkin dibantu teman sebelahnya boleh, nggak apa-apa. Tipe data karakter. Contohnya apa? Mungkin sambil mencari teman-teman yang lain silakan, nggak apa-apa. Mau menjawab? Gimana Mas Hani? Belum? Kok lama ya? Belum juga? Wah. Oke, sebentar aja dulu. Nanti kalau sudah ketemu silakan. Kemudian setelah primitif dari ketiga data tersebut terdapat numerik, karakter, dan boolean. Kemudian ada tipe data composite dengan array, record, image, date and time, dan bahasa lainnya, mungkin enumerasi atau subscript. Jadi composite ini adalah sebagai data tambahan dalam tipe data, contoh record atau rekaman, kemudian image menambahkan fungsi gambar, kemudian date and time menambahkan fungsi waktu dalam bahasa pemrograman C++. Ini tadi yang setelah dimaksud ya, yang pertama tipe data numerik, yaitu bentuk tipe data berupa bilangan atau angka. Jenis data ini termasuk dalam integer atau bilangan bulat, kemudian float, bilangan pecahan. Selain jenis, dalam bahasa pemrograman juga diterapkan presisi angka yang digunakan, misalnya tipe data single, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan presisi yang terbatas.
Sedangkan tipe data double adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih akurat. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan. Paham? Cukup Pak. Cukup? Tadi yang dijawab oleh Mas Rafiq benar ya, tipe data numerik berupa angka. Kemudian penjelasan terkait tipe data boolean, yaitu menyimpan nilai true or false. True or false, Mas Januar, true or false apa? Dengan salah. Benar atau Salah. Oke, ini tolong dibacakan. Menyimpan nilai true atau false. Pada sebagian besar bahasa pemrograman nilai selain 0 menunjukkan true dan 0 melambangkan false. Tipe data ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan pada struktur percabangan dengan if dan atau if dan else. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ngasih contoh jika data benar, angkanya berapa? Mas Rafiq, tahu? Satu. Tipe data benar, Mas Rafiq. Benar, ada satu. Oke, jadi nanti kalau misal dalam bahasa pemrograman setiap data benar diisikan dengan angka 1. Kemudian kalau misal data itu salah dalam bahasa pemrograman silakan isi dengan 0. Sementara lanjut ya. Ini tadi untuk jenis tipe data tadi ada karakter, array, record, image, date and time, sequence, enumerasi, objek, dan variabel. Kemudian deklarasi variabel. Deklarasi variabel. Ada yang bisa tahu cara bacanya? Mungkin Mbak Naka, tahu? Belum. Mbak Marsha mungkin belum tahu. Tidak belajar. Oke, mungkin Mas Rami lagi mau panen lagi silakan. Iya Pak. Gimana cara bacanya? Cara bacanya itu deklarasinya itu ada di atas sendiri ya, in atau integer yang menandakan angka. Nanti umur itu dideklarasikan sebagai angka. Oke. Di bawahnya juga in tinggi, berarti angka itu sudah ada dimasukkan inisialisasi atau inisialisasi sudah diisikan yaitu 175. Kita vote berat atau biasanya lupa ya Pak. Dan ada konstan atau konstan serta ada multiple declaration, yaitu bisa mendeklarasikan banyak seperti x, y, dan z itu jadi satu, jadi deklarasi angka atau integer. Dan bawahnya juga sudah ada itu integer a dan 5 terus sudah diinisialisasi b tambah dengan 10, b sama dengan 15, dan yang di bawahnya ada auto plus itu contoh Pak saya Pak. Yang apa itu? Yang di bawah yang auto mungkin bisa dijelaskan. Jadi auto nilai itu nanti maksudnya yaitu setelah kita input akan terhubung dengan hasil dari inputan sebelumnya, jadi otomatis muncul nanti. Jadi ini ada macam-macam ya deklarasi variabel tadi yang sudah disebutkan. Makasih Mas Rabi. Ada integer umur, integer tinggi, kemudian float berat, kemudian selanjutnya ada konstanta, ada konstanta double dengan contoh pi 3,14. Biasanya digunakan dalam mungkin bahasa pemrograman C++ untuk fungsi perhitungan lingkaran. Kemudian multiple declaration, jadi lebih dari satu multiple. Ada integer a, b, c atau x, y, z. Jadi langsung integer a contoh 5, kemudian b 10, yang c 15. Kemudian tadi yang terakhir auto, yaitu C++ dengan hasil inputan auto nilai sama dengan 100, itu berupa integer. Kemudian auto nama diisikan dengan nama contoh John, itu adalah string atau char array. Auto IPK 3,75, yaitu dengan fungsi double. Oke. Kemudian operator aritmatika.
operator aritmatika terdapat simbol-simbol perhitungan yang kita tahu mungkin dari SD, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada modulus, sisa bagi, ada instrumen, ada dekremen. Penjumlahan dengan tanda plus, contoh A plus B. Untuk pengurangan ada tanda min A B. Kemudian perkalian diinisiasi dengan simbol bintang, contoh A bintang B dengan arti A kali B. Kemudian pembagian garis miring A garis miring B. Selanjutnya dengan modulus yaitu sisa bagi diinisiasikan dengan simbol persen. Instrumen dengan tanda plus double, plus bisa atau mungkin plus A. Jadi tanda plus double-nya bisa ditaruh di belakang maupun di bagian depan setelah kata. Ada dekremen kebalikan dari instrumen yaitu min. Contoh A min atau min A. Dengan contoh di sini integer A 10 B 3. Maka hasilnya adalah A plus B sama dengan 13. Kemudian sisa A persen B sama dengan 1. Dengan arti A menjadi 11. Wah, penugasan pertama. Silakan kalian membuat kelompok dengan beranggotakan 3-4 orang, minimal 3 maksimal 4. Mahasiswa kelas di sini siswanya berapa? Ada 20. Berarti nanti bisa 5 kelompok ya, Mas? Ya. Kamu kok baca aja? Minum enggak? Oke, nanti saya akan memberikan LKPD, lembar kerja. Kemudian silakan didiskusikan oleh kelompok kalian masing-masing. Mungkin silakan. Kelompoknya kita cari sendiri atau Oke, kesepakatan kalian gimana? Kesepakatan mau diacak, ditentukan oleh saya pilih sendiri. Acak ya. Spin ya. Sesuai dengan arahan ketua kelas kita akan spin. Dengan hasil muncul 5 kelompok. Kita akan membagikan beberapa LKPD, silakan diisi. Makasih, Bu. Jangan main terus, Mas. Makasih, Bu. Oke, yang sudah mendapatkan, minta tolong disimak. Di sini silakan kalian mengisi pada bagian tugas ke 1, 2, dan 3 pada lembar ketiga. Silakan yang pertama membuat program perkalian dengan 2 tipe data. Contoh dengan menggunakan tipe data numerik yang berbeda dengan misalnya integer dan vowel. Kemudian tugas kedua yaitu melakukan eksperimen batas nilai. Yang ketiga membuat program kalkulator sederhana pada bahasa C++. Mungkin ada yang kesusahan kiranya? Kalkulator apa? Kalkulator suhu atau kalkulator apa? Kalkulator sederhana, Mas Rofi, bukan kalkulator saintifik. Nanti ribet kan? Mau nyoba? Oke, selanjutnya pada bagian D, pertanyaan analisis. Silakan kalian jawab. Kemudian kesimpulan kalian isi dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Saya kasih waktu kurang lebih sampai jam pelajaran selesai, kurang lebih 15 menit. Silakan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin kalau ada pertanyaan kesusahan? Gimana? Aman ya? Dari aman ya? Dan ini
Ketua kelas gimana? Ada pertanyaan enggak? Halo, ketua kelas. Ketua kelas, mana merek? Gini ya, ini bisa jadi ketua kelas aku luar biasa. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan silakan, monggo. Kita tunggu. Ya, karena waktu habis, silakan nanti untuk lembar jawaban dan juga hasil kalian praktikum pada tugas 1, 2, dan 3. Loh, Umar. Ketua kelas mana? Ini ada ketua kelas mana ya? Ini kelas 10 RTL 1 ini siswanya sedang luar biasa. Calon sarjana. Calon sarjana, Mas SMA calon sarjana. Allah Akbar. Oke, lanjut ya. Mas Rafiq, perhatikan Mas Rafiq. Setelah nanti tugas teman-teman selesai, silakan dulu. Mas Rafiq itu luar biasa. Nanti teman-teman semua silakan mengumpulkan tugas kalian di ketua kelas dengan berupa hasil scan foto, kemudian dengan screenshot hasil dari tugas pertama, 2, dan 3. Jadikan satu folder, contoh kelompok 1, satu folder dengan hasil jawaban masing-masing tugas tersebut. Mungkin habis ini ada yang perlu ditanyakan? Bapak, Saya Pak, mau nanya. silakan. Untuk deadline tugasnya kapan Pak? Dan tugasnya silakan saya tunggu untuk sampai 3 hari ke depan. Maksimal silakan ditunggu. Karena nanti pertemuan depan, insya Allah akan ada penugasan berikutnya supaya kalian tak keteteran juga. Cukup? Ya. Gimana Mas Hafiz? Itu nanti mulainya perana apa langsung jadi satu kelompok? Satu kelompok, satu perwakilan silakan. Pak, terima kasih. Mungkin ada yang kurang jelas? Tunggu. Mas Januar, kamu kok kayak kedinginan gitu Mas Januar? Dulu kan, Pak. Hah? Oh, nggak pernah? Cukup ya. Terima kasih atas atensi hari ini dan juga perhatiannya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan dan dimaklumi Terima. karena kita kan ya sama-sama belajar. Demikian, Mas Rafiq. Mas Rafiq. Besok tetap kelasnya ganti ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.